Rabi Sa'diagon itu mengakui bahwa YHWH adalah Allah. Tapi kalau umat Islam tidak mengklaim seperti itu, karena Tuhannya umat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuhannya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang? Belum pertanyaan saya tanya hakikatnya loh, bukan masalah namanya. Oke, hakikatnya. Oke, saya jawab. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dalilnya di surah Al-Ikhlas ada, di surah Asy-Syura ayat 11 juga ada. Terus kemudian Allah di dalam Al-Quran tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Dalilnya di surah Al-An'am ayat yang ke-103. Lalu bagaimana dengan Tuhan di perjanjian lama? Oke, saya tunjuk dalil ya. Saya tunjuk dalil. Di Yesaya 46 nomor 5, Tuhan itu tidak serupa, tidak sebanding dengan sesuatu apapun. Yesaya 46 nomor 5. Lalu kemudian di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan di perjanjian lama itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Ada lagi, Bang? Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Oke, kata kuncinya betul. Tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, siapa yang mualaf tadi dari Katolik? Kan dia Bang Andreas. Ya. Tetapi kalau mereka mau masuk ke sana, mereka mengingkari kata-kata yang tidak melihat itu, tetapi semuanya melihat, begitu loh. Maksudnya gimana nih? Jangan muter-muter, Bang. Pakai dalil. Anda kan tadi mendalilkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Betul. Tetapi semua perkataan yang Anda sebutkan itu diingkari semua. Ternyata diingkari oleh siapa, Bang? Diingkari siapa lagi? Ya, coba Anda bersahabat dulu dah, bersahabat. Iya. Bersahadat, maksud saya bersahadat, bersahadat. Coba apa kata-katanya di situ? Memang kenapa dengan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada apa dengan dua kalimat syahadat? Aku naik saksi Allah hanya Tuhan yang disembah Allah. Nabi Muhammad itu bukan Allah. Sebentar. Ini enggak jelas. Okay. Ini bentar. Cermati ya. Cermati kata-kata itu, kata saksi itu. Persaksian itu bukan melihat, Pak. Itu dia. Pernyataan diri, Pak. Persaksian itu pernyataan diri, Bang. Jangan ngawur. Ikrar. Ngawur. Sebentar, Maksud abang coba saya biar nggak melebar ya, biar nggak melebar. Aku bacakan baru satu kata udah ribut kali. Kamu aja yang ngehandok. Kamu yang ngawur. Kamu itu yang ngawur, yang mengartikan kata itu sesuai dengan apa yang kamu minta, sesuai apa yang kamu ingin untuk semua orang ikut dengan pemikiran kamu. Itu yang salah. Ini ya, aku bacakan dari kitabmu loh ya. Aku bacakan dari kitabmu. Keluaran 33 nomor 20. Pertanyaan kata saksi itu kata ada jangan kemana-mana. Sebentar. Nanti kau bakalan kemana-mana. Bagaimana Anda mau mengerti kalau kata saksi ada Anda nggak mengerti? Bang, boleh. Ini jangan Jangan dipotong dulu. Nih, aku bacakan dulu biar selesai ya. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini firman Tuhan ya, katanya firman Tuhan. Ini ada di kitab Musa, Keluaran 33 nomor 20. Betul kan? Saya pakai dalil kan? Betul nggak saya pakai dalil, Bang Sotoy? Ya, betul itu.
Betul itu dari pertanyaan saya. Coba kata artikan kata saksi itu tadi. Ngerti nggak? Sebentar. Apa saya perlu saya Teman-teman sebentar ini tanya dulu kata saksi dengan melihat. Saya jelaskan. Boleh menanggapi nggak, Pak? Pertanyaan saya tadi Bang Satole. tanya. Sebentar. Nanti kamu mau menjelaskan kata-kata. Sebentar dulu. Sebentar, salah satu. Boleh Ya. Boleh nggak, Bang? Kenapa? Boleh nggak Arti menanggapi? kata dari saksi persaksian Begini itu loh, kalau kata berbeda bersaksi dengan itu berarti mengalami sendiri. Kalau Anda nggak mengalami sendiri bukan bersaksi, itu berbeda. Jadi Boleh gini menanggapi. loh, sedikit. Sebenarnya kan dua kalimat syahadat ini sering dibahas. Persaksian atau pengakuan ketauhidan itu kan bukan berarti melihat. Pengakuan ketauhidan sebagai seorang muslim masuk Islam atau mengakui dirinya sebagai muslim yang sejati, pengakuan kerasulan kepada Rasulullah, mengikrarkan untuk menjalankan ajaran agama Islam, itu bukan berarti harus melihat apa yang disebutkan seperti melihat Allah, gitu loh. Pengakuan ketauhidan itu, silakan ditambah Bang Abang. Menanggapi nggak, Makanya Bang? coba dulu deh, buka dulu. Boleh menanggapi Kamus sebentar. KBB itu apa kata bersaksi itu biar nggak debat dulu. Bang Sato, boleh menanggapi nggak nih, Bang? Saksi. Sebentar. Jadi gini, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Mungkin gini, yang dimaksud dengan Bang Satol itu adalah saksi itu melihat secara langsung ya, Bang ya, gitu kan, Bang? Jadi gini, Bang, kalau di iman Begini. Bentar, Bang, Begini, sebentar, bro, Bang, sebentar. sebentar. Oke, Jadi oke. saya Sebentar dulu, Pak Sotoy, jangan diputus kata dulu. tadi itu Sebentar Pak Sotoy, dengerin dulu, jangan diputus dulu. jadi dengerin dulu. Jangan diputus dulu Pak Sotoy. Maksudnya Dengerin dulu lah. begini, kata saksi itu bukan saya mengartikan, tetapi dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan saya Oke, saya paham. mengartikan. Oke, saya paham. Coba Saya paham. dibuka supaya Saya jangan paham. debat kusir begitu. Iya, saya paham, Pak. Saya paham. Jadi gini, dalam arti bahasa Indonesia memang itu adalah menyaksikan itu melihat secara langsung, Bang. Secara harfiahnya gitu loh, Bang. Benar nggak, Bang? Nah, secara kita meyakininya adalah meyakini dengan diri kita, gitu maksudnya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Abang. Kalau misalkan gini, kalau misalkan di Bentar Bang, persidangan, diralat ya, Bang, bukan menyaksikan tapi bersaksi, beda Bang. Bersaksi dengan menyaksikan beda Bang. Oh ya, bersaksi ya, sorry Bang, bersaksi. Kalau misalkan kita di persidangan, saya boleh tanya, Bang, kalau saksi ahli itu dia menyaksikan nggak, Bang? Anda istilahnya itu bahasa KBBI ya, kita bahasa Indonesia ya, gitu loh. Kan makanya kita jangan menarik kesimpulan bahwa satu arti itu adalah kita bisa menjabarkannya secara luas. Kalau kita mensatu artikan saksi ahli itu belum tentu menyaksikan kejadian loh, Bang. Gitu. Itu saksi ya. Kita ngomong saksi. Tapi kalau memang saksi nyata itu adalah yang melihat. Tapi kalau saksi ahli itu belum tentu menyaksikan, Bang. Jadi mungkin bisa ditelaah, Bang, dengan kata-kata seperti itu. Maksud nggak maksud saya? Saya tambahkan, Bang Satole, saya tambahkan dulu, Bang Satole, saya tambahkan dulu, sebentar, saya tambahkan dulu. Bang Satole, saya tambahkan dulu. Ya, oke. Menurut KBBI, ya, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa dalam kurung kejadian. Ingat, ada atau mengetahui, ya. Atau itu menandakan bahwa ini tidak kesebandingan yang setara. Paham maksudnya ya? Artinya mengetahui itu bisa disejajarkan dengan melihat, tapi bukan persebandingan yang harus persis setara. Paham maksudnya, Bang? Sebagai contoh, saksi ahli tadi tidak dalam pengertian melihat, tapi mengetahui. Begitu. Jadi dari sini sendiri Anda sudah jelasnya begitu.
Sudah lemah memahami kata saksi. Dulu sudah jawab dulu, makanya tadi kan saya suruh baca itu ayatnya, saya suruh terjemahkan. Di sana terjemahkannya nggak ada saya bersaksi ahli. Bersaksi doang kok di situ. Kok Anda tambah-tambahkan ada saksi ahli, saksi. Kalau ada mana ada ahli, saya ulangi. Anda jangan nyerocos terus tapi tidak memahami bahasa Indonesia. Tak begitu. Gini Bang, biar gak panjang lebar gini. Gimana? Bang, aku tadi bawa dalil bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Menurut Abang Tuhan bisa dilihat enggak? Misalnya benar Tuhan itu tidak bisa dilihat, makanya jangan ada kata bersaksi. Kata bersaksi itu berarti kan Anda melihat, mengalami sendiri. Baik, kalau Anda tidak melihat, tidak mengalami sendiri peristiwa tersebut, itu bukan katanya bersaksi. Bentar tuh Bang, aku kejar. Ayat aku kejar. Itu bertentangan. Tadi kau bilang Tuhan tidak bisa dilihat. Tadi kau bilang Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat nggak? Yesus bisa dilihat nggak waktu itu? Sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa. Oh, bisa dilihat. Bisa. Artinya yang bisa dilihat bukan Tuhan. Betul. Lah bukan begitu. Yang bisa dilihat bukan Tuhan. Karena kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Sedangkan Yesus pada masa itu suaranya bisa didengar dan wujudnya bisa dilihat. Artinya Yesus bukan kamu Tuhan yang menurut Pak Sotoy. Jadi begini, kalau Tuhan bisa nggak melihat, nggak bisa Anda ini kalau dengerin, biarin. Aku lagi semangat nih. Tuhan bisa dilihat. Bisa diskusi ini. Jadi Kalau tadi bisa mengartikan seperti itu. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Jawab. Oke, saya jawab. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, berarti kesaksian Anda itu jangan kata bersaksi, diganti aku percaya. Itu urusanmu, itu bukan imanmu. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Itu tidak Jawab. menyalahi. Kamu kok bisa ngatur-ngatur orang otoritas kamu kesaksian nggak diskusi kamu cuma tadi satu bang. Coba tadi kan ada saksi, sekarang bacakan saksi dusta apa? Dengerin baik-baik. Ini masalah keselamatan yang kita nanti pada iya, ini adalah keselamatan. Ini adalah keselamatan, masalah keselamatan. Sekarang jawab pertanyaanku. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Anda tidak Tuhan bisa dilihat apa tidak? Di PED Anda menyaksikan. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Jawab. Ini dengar enggak orang ini sebenarnya? Tuhan bisa dijawab, bisa dilihat apa tidak? Anda dalilkan tadi. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Jawab. Kalau Anda tidak melihat, Tuhan bisa dilihat apa tidak? Jawab. Tidak melihat. Jawab Pak Sotoy, jawab dulu Pak Sotoy, jangan muter-muter. Bersaksi. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Indah tidak mengelak. Dengar Pak, jadi dengerin itu. Tuhan bisa Jawab langsung. Turunin kalau tadi. Pusing sebenarnya, nggak bisa jawab malah muter-muter. Minta maaf saudara-saudaraku. Mari saya terangkan apa yang Pak Soto cakap tadi sebenarnya. Okeylah, saya terangkan ya. Aku bersaksi dalam diri kita ini ada dua, ada roh dan jasad. Jadi pelapasan kita itu besok mulut kita akan berkata, ya, aku berkata, saksi. Tonton yang mendengar pula, telinga tonton akan berkata, ya, saya mendengar Robidin bin Iba melapaskan. Aku bersaksi. Sebenarnya saksi itu sebab kenapa kita kata aku bersaksi? Maksudnya kita dengan roh dan jasad kita bersaksi bahawa yang berhak disembah oleh Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sebenarnya saksi kita roh dan jasad kita.
Itu dikata aku bersaksi. Secara ringkas itu kan jelas Bang. Ya, bersaksi itu adalah pernyataan diri, pengakuan diri atas ketauhidan kita kepada Allah. Ya, tapi pengakuan kita kepada Rasulullah. Ya, tapi soto ini coba untuk memurukkan orang awam. Bagi kita yang paham, betul saudara cakap. Tetapi kerana niatnya, nama itu dia bukan nak mencari ilmu. Sepatutnya dia masuk Islam, dia mencari ilmu tentang Islam, betul tak? Kasih naik lagi. Janganlah, panaslah. Saya orang bodoh-bodoh. Enggak apa-apa, kasih naik. Okay. Monggo. Kasih naik dia. Orang kayak gini kasih naik tendang aja. Naik lagi, ribet tendang, naik tendang lagi. Pertanyaanku kan simple tadi kan, Tuhan bisa dilihat apa tidak? Itu pertanyaanku. Dia muter ke sana kemari, Dia habis dunia, habis putar Shalom, selamat pagi semua. Domba-domba yang baik hati. Ya, salon. Pagi. Ya, apa yang bisa kita nak bincang nih? Nah, ini di sini tidak ada domba. Di sini. Yang ada domba Yusa itu domba. Cakap apa tuh yang domba ada? Apakah onta atau kambing? Ayolah kita diskusi ayo. Apa yang mau didiskusikan? Mengenai 2 kalimat syahadatkah, kesaktian atau bagaimana? Atau tidak melihat Tuhan atau bagaimana? Apa tuh? Bang Yusuf mungkin bisa mengartikan gitu Bang, yang tadi biar suara noise ini dari mana? Turun. Sebenarnya gini Bang Erwin, memang banyak kalau istilahnya yang non Muslim ya mengatakan bersaksi itu adalah lebih ke penglihatan, karena memang mereka meyakini bahwa Yesus itu banyak yang menyaksikan gitu loh, menyaksikan. Kalau bahasa kita kan mukjizat ya Pak ya, gitu, mukjizat yang diberikan oleh Allah gitu loh kan, itu kan disaksikan oleh umatnya pada zamannya gitu loh Bang. Dia bangkit kembali dalam 3 hari, lalu dia pergi ke surga. Mungkin itu banyak yang menyaksikan. Itu kan versi mereka Bang ya, versi mereka begitu ya Bang. Nah, itulah yang mereka artikan bahwa saksi itu melihat langsung dan banyak yang melihatnya gitu loh. Mungkin itu ya yang menjadi menjadi pemikiran mereka. Jadi mereka mentok di situ Bang. Mungkin seperti itu Bang. Ya, tolong kalian kalau bisa saya kasih tanggapan di dalam 2 kalimat syahadat bahasa aslinya apa sehingga kalian bersaksi. Siapa yang pandai bahasa Arab? Tolong diterjemahkan. Silakan. Sebentar, kalau mau diskusi ngambil topik jangan langsung nembak ke situ. Nanti nggak dua arah nanti. Tadi disuruh aku minta tanggapan. Makanya aku kan tadi tidak tahu kenapa terlempar. Jadi masuk lagi. Silakan. Jadi kan gini, harus bisa membedakan bersaksi dengan menyaksikan. Kalau namanya menyaksikan itu memang harus melihat. Tapi kalau bersaksi ya itu kan pernyataan diri, pengakuan diri kita, batin kita, jiwa kita. Dan itu pengakuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Bang, saya yang ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebenarnya gini loh. Saya dulu Bang, saya selesaikan dulu Bang, nanti saya turun lagi ya. Oke ya.
Jadi kata syahada itu asal katanya syahida yashhadu syahadatan wa syahadatan. Betul. Itu maknanya syahid. Maknanya hadir, pengetahuan, ilmu, kabar, sumpah. Jelas ya? Sumpah, persaksian, banyak sekali. Iya, ikrar janji itu bisa bahasa ilmu, bisa terserah. Itu asal katanya. Artinya bukan hanya bersaksi saja. Jadi pengetahuan yang diberi Allah itu bersaksi atau apapun itu syahadah. Jangan hanya bersaksinya saja. Itu begitu. Jelas ya? Artinya jihad. Banyak artinya saksi itu ketika bisa melihat itu syahadah. Dan coba lihat kamus, kalau tidak percaya kamus bahasa Al-Munjid saja, karangannya bukan Islam itu, jangan. Coba syahadah begitu, janganlah balik-balik hanya bersaksi-saksi terus. Kata aslinya syahida yashhadu syahadan wa syahadatan itu. Jadi syahadat itu banyak artinya. Meluas secara istilah, pengetahuan, hadir, ilmu, kabar, itu ngerti ya? Banyak ya? Itu saja. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu kan iya, sebenarnya yang jadi masalah itu kan mereka itu memaksakan kehendaknya untuk kita mengikuti apa yang mereka asumsikan gitu loh. Iya, kalau yang bilang itu permasalahannya kan ikrar kalian ke bahasa Indonesia yang keliru. Bersaksi, saksi itu melihat, mendengar, merasakan secara langsung. Kalau ikrar beda, makanya pahami bahasa itu. Pak Pendeta, tolong kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, merujuknya bukan pada asumsi. Silakan merujuk pada KBBI. Merujuk pada KBBI. Ini tadi merujuklah pada KBBI, bukan pikiran Anda sendiri, bukan asumsi Anda. Bahasanya itu syahadah, bukan bersaksi. Itu kalian bilang tanya si kucungnya itu benar dia syahidah asal katanya, syahidah itu fil madinya, yashhadu fil mudhari'nya. Jadi arti syahadah itu tadi masa masih diulang-ulang terus, banyak. Lihat sendiri. Salah satunya ya bersaksi, melihat, berikrar, itu bisa. Jadi kalau di letterlet bahasa Indonesia memang tidak mencukupi untuk kadang kurang pas. Ya memang begitu, tapi yang lebih baiknya begitu saja. Sudah, apakah salah ya tidak? Berbicara tentang saksinya sekarang, bagaimana saksi? Apakah kita harus melihat? Ya tidak pula. Bagaimana Tuhan mau melihat? Lihatlah bagaimana Allah itu memberikan kitabnya, itu aturannya itu di situ. Kebenaran ilmu yang diberikan itulah namanya syahadah. Pengetahuan itu syahadah. Ngerti? Ya di situ inti poinnya. Jadi kalau berbicara tentang berkutik hanya satu bahasa Indonesia untuk mengartikan bahasa Arab ya kacau namanya di situ. Ya silahkan lain-lain lanjut, saya turunkan lagi ya. Oke. Nah, ayo kita diskusi itu yang benar. Jadi jangan selalu kalian kira artinya satu, bersaksi saja, enggak. Ayo yang lain kita diskusi aja dong. Arti bersaksi itu luas bang. Bukan bersaksi yang aja jadi masalah gini loh, tadi itu temanmu memaksakan bahwasanya bersaksi itu harus melihat, itu memaksakan, itu dijelaskan, nggak mau terima, itu masalahnya. Dia itu merujuk kepada hukum. Kalau hukum bersaksi itu melihat, mendengar dan merasakan. Tapi yang benar itu tadi Bapak tadi udah syahadah, itu yang benar istilahnya, berikrar. Boleh saya menambah? Boleh saya menambah sikit? Sila Cik. Okey, kita berbincang slow-slow lah. Ya, bawa santai. Apa yang nak tinggi-tinggi suara lah. Betul tak? Sebab kita mencari ilmu kan. Okey, dia maksud bersaksi. Betul. Telinga dengar tak? Orang yang mengucap itu. Telinga dengar. Mata nampak tak? Percakapan mana nak nampak? Betul tak? Percakapan takkan nampak. Tetapi telinga mendengar. Jasad dia merasa tak? Jiwa dia merasa tak? Merasa. Itu besok yang akan jadi saksi. Dalam Islam, tubuh kita ini, ya, dalam ini kepercayaan Islam, ya.
dalam Islam kepercayaan tubuh dan ruh. Bila dikatakan mati itu ruh meninggalkan tubuh. Jadi tubuh kita ini besok jadi saksi. Tangan yang bercakap macam mulut saya tengah bercakap ini besok menjadi saksi. Ya, jam sekiranya waktu Malaysia pukul 9.27 kata mulut saya. Robiden sedang bercakap, berketukar-tukar ilmu dengan saudara-saudaraku yang ada dalam ni. Kejap, sikit lagi. Apa kata sebentar, sekejap, Tik. Boleh. Silakan. Bisa tak apa yang you cakap tu ada ayatnya dari Quran mengenai roh? Ayatnya yang tadi itulah sudah diterangkan saudara kita tadi. Ayatnya sudah diterangkan. Yang ini kepercayaan umat Islam. Kan saya sudah cakap kepercayaan umat Islam, setiap manusia itu ada roh dan jasad. Ya, setiap jasad orang-orang Islam besok menjadi saksi. Saya kata setiap jasad ya, menurut kepercayaan orang Islam, setiap perbuatan dia akan menjadi saksi. Saya ulang balik tadi, telinga tonton yang berada dalam ni, ya betul kata telinga tonton besok di akhirat. Sebab dalam Islam kita berbuat cara baik ni dapat pahala. Kita berbincang ni perpahala. Dalam Islam semua perbuatan pahala. Monggo silakan saudaraku. Ya, Cik, saya nak coba jawab punyamu ya. Di dalam Islam itu enggak ada berbicara tentang roh manusia, Cik. Yang ada nyawa. Apakah nyawa adalah roh? Tolong dijelaskan ya, biar kita enggak salah-salah nanti melangkah. Silakan. Bukannya kami kasih ayat. Kalian enggak terima kami penjelasan dari kami. Kami terima. Mana ayatnya roh? Bukti ada enggak roh? Ngotot. Sudah dikasih. Enggak. Aku enggak ngotot. Itu aja pertanyaannya. Coba kasih apanya ayatnya? Mana roh? Kita punya jasad dan roh. Tadi sudah dikasih tahu, nggak pernah mau nerima. Apa kita terima, coba mana ayatnya? Surah berapa? Biar ku buka. Surah berapa? Aduh, ini orang. Lanjut Bang Erwin. Males ngomong sama orang tuh, Bang. Jangan lelah. Pak Pendeta, kita kan sama-sama mengabarkan kebenaran. Roh itu apa sampai detail gitu ya? Di dalam Al-Isra ayat manusia memiliki jasad dan roh. Itu aja. Ayatnya mana? Bentar. Berapa? Di dalam Al-Isra sebentar, ayat 85 itu dijelaskan begini. Wayas alunaka. Al-Isra itu surah nomor berapa? Kulir ruhu minal amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi kami umat Islam. Berarti Bapak yang tadi itu, Pak Ci itu keliru memaknai di dalam diri manusia ada roh dan jasad katanya. Dia lebih hebat dari Allah SWT. Gini, padahal itu rahasia Allah itu katanya. Berbeda. Kalau jasad itu kan tubuh ini, jasmani ini jasad namanya. Nah kalau roh, apa roh itu? Roh itu adalah sumber kehidupan kita ini, yang menghidupkan kita. Coba kasih ayatnya. Bisa nggak dikasih ayatnya? Jangan asumsi dong. Ini temanya apa nih? Kok langsung ke sini nih? Langsung ke sini nih. Kita tanya dia lah. Itu aja kita lanjutkan. Nggak apa-apa. Saya tertarik sama Pak Pendeta. Kamu hidup menggunakan apa? Menggunakan apa? Ya, kalau dalam agama kami. Kalau agama kami, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang menghidupkan. Betul. Nah, di dalam Al-Quran apa yang menghidupkan? Oke. Surat Al-Araf ayat 172 itu ada, Bang. Al-Araf ayat 72. Surah nomor berapa itu? Al-Araf surah 7. 172. 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Oke. Kalau ini kalian anggap ya sudah, berarti ini iman kalian ya. Anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh
Itu Adam, tunggu dulu. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang. Dari tulang belakang yang anak cucu Adam keluar. Waduh, baru tahu nih. Gini, tak tambahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tundukkanlah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Ini meniupkan roh kepada manusia ini. Ya, berarti benar. Nah, jadi ayat kalian manusia dari roh. Nah, coba buka surat 3 145. Surat 3 145. Apa yang ada di sana? Surat 345 nyawa. Jadi nyawa ini roh atau gimana? Coba. Bentar. Setelah ini silakan saudara kita bertanya setelah ini. Ayat berapa? Surat 3 145. Coba bacain terjemahnya di situ. Ini begini. Sesungguhnya sesuatu silakan. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami memberikan kepadanya pahala. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang abang tanyakan apa, Bang? Kalau kita mati itu nyawa kita yang diambil malaikat Israel itu, atau nyawa dengan roh itu sama? Silakan. Abang kayak bolak-balik ya. Enggak. Kan ini jadi gini, yang menghidupkan manusia. Nyawa itu adalah pemberi hidup kepada jasad dan roh. Ya, betul. Jadi nyawa itu yang menghidupkan antara fisik dan roh itu. Nah, roh ini memang beda dengan jasad, tetapi kalau nyawa ini keseluruhan. Gitu loh. Ya, betul. Betul, Ustaz. Paham? Bila dicabut nyawa itu tadi, bila dicabut roh tu tadi, maka manusia pun meninggalkan jasad. Itu dikatakan meninggal dunia. Ya, berarti nyawa sama dengan roh, apakah begitu bisa ya? Bolehlah dikatakan. Tapi nyawa itu merangkumi jasad. Bila yang roh tu masuk ke dalam jasad, dia berubah, bercantum dengan badan. Karena begini bedanya ya, nyawa itu bisa mati, tapi kalau roh itu kan enggak. Jadi roh itu masih ada sewaktu nyawa ini mati. Nah, nyawa ini mati, roh masih ada, jasadnya mati. Jadi nyawa ini meliputi jasad dan roh, gitu loh. Jadi kalau orang mati, nyawanya diambil. Nah, kalau berarti rohnya tinggal. Rohnya masih ada, karena roh itu menunggu hari kebangkitan untuk diadili, gitu loh. Ya, di mana roh itu tinggal di dalam jasad kita nih? Iya, enggak, ya jasad kita kan udah dikubur. Roh itu akhirnya pergi ke alam yang berbeda lah, gimana? Kalau keluar dari jasad lah. Ya, lanjut Bang Erwin, lanjut. Roh pergi sendiri gitu. Kan yang dicabut nyawa, maka tinggal di dalam diri kita ada jasad dan roh. Jasadnya itu membusuk, rohnya kemana? Keluar. Rohnya keluar dari jasad. Nah, ini apanya sudah beda lagi nih kajiannya. Rohnya balik ke loh mahfud. Roh balik ke loh mahfud. Balik ke tempatnya, menunggu hari kebangkitan. Sekarang saya bertanya nih, apapun jawabannya seperti itu, kembali ke Tuhan. Sebentar, 2 menit. Sebentar. Tunggu 2 menit.
Oh alah, kok bodoh kali. Mungkin gini Bang, apa ya, Bapak Yusak bisa menjelaskan nggak roh menurut Pak Yusak itu apa, biar kita nyambung gitu loh Bang. Menurut Pak Yusak itu apa? Ya silakan. Sorry aku tadi ada tamu datang. Silakan apa? Gini Bang, biar kita nyambung ya Bang. Tadi kan kita udah menjelaskan tentang roh gitu loh. Tapi roh menurut Pak Yusak sendiri itu apa? Jadi kita bisa ada menurut ketemu dari gitu, iman Bang. Kristen gitu. Ya, menurut Pak Yusak sendiri gitu Bang. Ya, roh itu di dalam diri kami manusia ada 3. Yang pertama, Zakaria 12 ayat 1, itu roh kecil atau roh manusia. Yang kedua adalah Rohul Kudus, itu yang diutus oleh Yesus Kristus berdiam di dalam diri kami. Itu juga bentuknya roh ya. Yang ketiga itu adalah iblis ya. Dia juga rohnya itu kayak legion, itu anggotanya iblis, setan-setan kan masuk ke dalam diri orang. Maka itulah ada 3 ya. Jadi kenapa ada 3? Karena di dalam diri kami ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu berpengaruh, yang baik itu adalah Roh Kudus, yang jahat itu adalah iblis. Nah, yang memutuskan adalah roh kami sendiri. Silakan. Sedikit. Sekarang saya bertanya begini. Menurut iman Kristen yang sering kita dengar, Tuhannya juga roh. Bagaimana Anda bisa tahu perbedaan roh Tuhan dengan roh manusia dengan roh hewan? Ya. Kalau di dalam iman kami Kristen, hewan saya nggak tahu punya roh apa enggak, karena tidak diceritakan roh hewan. Tapi yang diceritakan di situ adalah rohnya manusia, dan hewan itu semua yang bernapas, dikatakan begitu. Kalau kita merujuk Kejadian 6 sampai 9 ketika Nuh di air bah itu, maka bilang semua yang bernapas. Ya. Jadi yang memiliki roh dari Tuhan itu hanya manusia. Yohanes 6 ayat 63. Jadi lengkap semua ya. Nah, yang kamu tanyakan tadi apa? Ya, yang saya tanyakan sekarang, roh sebentar roh Bang, sebentar yang Bang. Roh yang kecil Bedanya itu roh apa Tuhan, pekerjaannya, Pak? Sebentar, roh kecil nanti apa yang kedua pekerjaannya? itu. Roh kecil apa pekerjaannya, Pak? Bertumpuk lagi. Ya, saya jawab lagi tadi ya saya lupa. Bagaimana membedakan roh Tuhan, roh kudus atau roh manusia, kan begitu ya. Sudah saya jelaskan, di dalam diri kita ini ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada sisi yang baik ini, itu pengaruh kuat dari bimbingan roh kudus. Yang jahat itu dari iblis ya. Nah, aduh suaranya double. Nah, kemudian bagaimana menggunakan dengan roh kecil? Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul. Ketika murid-murid berbahasa roh, ya. Jadi di situ ada 2 roh besar dan roh kecil. Kalau nggak percaya, tolong dibaca juga Yohanes 6 ayat 63. Berarti Yesus itu memiliki 3 roh juga. Nah, kalau Yesus, kalau Yesus, bentar. Kalau Yesus itu sudah jelas kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14. Ketuhanannya Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu memiliki 3 roh enggak? Makanya ku jelaskan. Yesus hanya memiliki 2 roh. Kenapa 2 roh? Yakni Kejadian Yohanes 1 ayat 1 itu ada roh Tuhan. Kejadian Yohanes 1 ayat 14 itu manusia. Jadi roh manusianya ada, itulah merujuk kepada Yohanes 6:63 ya. Baca nanti di situ jelas ada roh besar, ada roh kecil. Saya mengambil dari pernyataan Bang Rudi sendiri, bahwasannya manusia itu memiliki 3 roh, ya kan? Nah, saya bertanya, Yesus kan manusia juga. Apakah Yesus tidak memiliki 3 roh? Kalau seperti itu? Yesus tidak memiliki 3 roh, karena sudah saya jelaskan. Kenapa kami manusia biasa ini memiliki 3 roh? Karena ada pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena sudah makan buah itu. Yesus tidaklah bagian dari kami karena dia tidak terjadi dari hubungan badan. Maka dia tidak punya pengetahuan yang jahat, hanya pengetahuan yang baik. Karena dia firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Oh, Yesus itu apa bukan keturunan manusia?
Yesus bukan keturunan manusia. Loh, Bunda Maria karena apa? tidak ada bapaknya. Bunda Maria apa, Pak? Bunda manusia siapa? Ya, saya jelaskan. Yang dikatakan keturunan manusia itu sesuai Kejadian 3 ayatnya ke-15, bahwa perempuan harus birahi kepada laki-laki, artinya bersetubuh. Yesus itu tidak manusia biasa seperti kita. Kenapa? Dia tidak, ibunya Bentar, tidak Pak, sabar, Pak, melahirkan sabar. dari hasil tunggu dulu dong. Ya sabar Biar Pak, sabar jelas. Pak. Dia tidak terlahir dari hasil nafsu atau birahi atau persetubuhan. Itu sudah dijelaskan di situ. Silakan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu apa bukan manusia? Oke, kejap. Ya, terima kasih. Satu persoalan dia. Cekap. Kejap. Tunggu dulu, ini masih aku jawab satu loh, sabar. Oke. Apakah Bunda Maria itu bukan manusia? Betul, Bunda Maria itu adalah manusia. Tetapi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Jadi di dalam rahim Maria itu tidak ada pembuahan sel telur terhadap sel telurnya Maria. Pertanyaannya bukan itu, Pak. Apakah Maria bukan manusia? Loh, makanya kan sudah saya jawab, Maria manusia. Kalau Tetapi manusia Yesus berarti itu tidak anaknya berarti manusia toh? Bukan, Nah, kejap. Sebentar dulu. Satu sedikit aja. Dalam tubuh Yesus itu ada tak darah Maryam? Oke, aku jelaskan. Dalam tubuh Yesus apakah ada Maryam? Darah. Sebentar. Kromosomnya ada tapi DNA-nya nggak ada. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus itu tidak terlahir dari hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nggak ada itu. Contoh, zaman sekarang. Orang membuat bayi tabung, itu bisa dititipkan di rahim orang lain. Apakah itu anak dia kontan atau enggak? Tapi itulah di rahim dia. Secara biologis itu bukan anak dia. Tetapi secara kromosomnya atau apa, pasti ada darah dia masuk ke situ. Itu secara biologis anaknya, Pak. Bagaimana cara bilang anaknya bayi tabung itu? Yang dikatakan anak adalah pertemuan sel telur sama sel sperma. Siapa sumber sel telur? Siapa sumber sel sperma? Memang kalau baru kacau ini, kacau. Definisinya kacau balau. Iya. Kenapa kacau banget? Contoh. Oke, anak biologis bedakan ya. Saya buat bayi tabung, itu sperma saya dengan istri saya. Terus saya pinjam rahim dari seorang, katakan namanya si Karpidol. Saya masukkan ke rahim dia, disuntikan. Itu apakah anak biologisnya? Jawabannya tidak, karena sel telur dia tidak dibuahi. Tapi kan kemudian itu anak biologis apa enggak? Sperma. Anak itu terus anak biologis siapa? Adam. Anak biologis sel telur sama sel sperma tadi. Contoh saya dengan istri saya, bayi tabung itu kan dibuat dulu di dalam sebuah tabung, sel telur sama sel sperma ditemukan. Setelah dia mulai menjadi yang kecil itu embrio, baru disuntikkanlah ke orang bebas. Kacau. Sekarang begini. Adam itu manusia enggak? Ada manusia enggak, Pak Yuda? Ada manusia, ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda ada manusia? Bapaknya Adam siapa? Oke, jelaskan. Tuhan yang mengatakan bahwa Adam itu manusia. Jangan jelaskan, tolong jangan jelaskan karena Anda membuat kacau. Kenapa kacau? Gini. Saya kacau. Jangan lari dulu. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu harus bersetubuh baru punya anak. Makanya Adam itu manusia. Saya bilang Kejadian 3 ayat 15. Gimana sih? Gini, Bang Sebentar saya. dulu dong, yang muslim coba satu-satu, yang muslim dulu satu air jurang aja, jangan berebutan yang muslim. Jadi gini, Bang Yusak meyakini ya kan bahwa Bunda Maria itu manusia, tetapi Yesus berbeda rohnya dengan kita, cuman dua roh. Saya pertanyakan ayatnya tadi di mana yang menyatakan dua roh itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Yesus itu berbeda, yang konon katanya berasal dari roh Allah, ini ada satu pernyataan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti roh kita juga sama dengan roh Yesus. Oke, aku jelaskan. Ayatnya di mana dua roh itu yang paling jitu lengkap, Yohanes 6 ayat 63. Di situ ada roh besar, ada roh kecil.
Roh besar menunjukkan roh Tuhan, roh kecil menunjukkan roh manusia. Kemudian ayat pendukungnya di mana? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, ada roh manusia dan ada roh Tuhan. Kemudian mana lagi pendukungnya? Ketika Yesus disalib, Eloi Eloi lama sabachthani, roh Tuhan sudah pergi, tinggal Yesus roh manusianya, maka dia bisa mati. Ya. Kemudian kamu bertanya air dan roh. Ya, air itu adalah baptisan, roh itu adalah baptisan Yesus. Jadi baptisan Yohanes dan baptisan Yesus harus ada di dalam diri kami. Itu tergenapi di mana? Di Matius 3 ayat 11. Oke, sekarang kalau kubukakan sebuah rahasia kepada kalian, kalian akan tercengang. Siapa itu Maria? Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15, maka Maria itu adalah titisan daripada Hawa. Bingung kalian kan? Bukan titisan, reinkarnasi. Ini gini loh, Bang. Bang Yusa itu meyakini, ya kan, bahwasannya Yesus itu bukan manusia, ya kan? Jelas di situ dilahirkan oleh Bunda Maria. Kok dikatakan seperti bayi tabung? Apapun itu ceritanya, atas kehendak Sang Maha Kuasa. Namanya terlahir dari manusia, itu tetap manusia, Bang. Sejatinya makan, minum, lapar, ya kan, kehidupannya sama dengan manusia, manusia seperti kita. Kok bukan manusia itu gimana coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, semua Anda manusia ini sama. Semua manusia ini sama. Bentar, Pak Anwar, di mute dulu Pak Anwar. Semua manusia ini sama. Roh itu dari Sang Maha Pencipta. Sama. Yesus juga. Bedanya, ya kan, tanpa hubungan biologis, tapi semuanya atas kehendak yang berkuasa, bukan kehendaknya Yesus sendiri. Yesus juga manusia. Bedanya tuh loh di mana? Lapar, minum, ya kan? Itu loh. Nah, ada roh besar apa? Roh besar, roh kecil. Dari mana roh besar, roh kecil? Untuk aku. Roh besar, roh kecil. Mungkin gini simpelnya ya. Simpelnya gini ya. Setiap yang dilahirkan adalah makhluk hidup gitu loh, Bang. Benar kan, Bang ya? Dan itu apapun ya, manusia atau hewan pun itu adalah makhluk hidup gitu loh. Berarti kan itu adalah yang mempunyai jasad dan nyawa gitu loh, Bang. Kalau dibilang itu berbedanya di mana gitu loh. Itu sih. Ya, kan sudah kujelaskan tadi. Perbedaan manusia dengan Yesus, manusia biasa miliki 3 roh. Kenapa manusia biasa ini memiliki 3 roh? Karena dalamnya ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Yesus memiliki 2 roh? Karena Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Titik. Apalagi? Di mana buktinya? Yohanes 6 ayat 63. Di situ lengkap pembedanya dia. Pembeda antara Yesus dan yang lain. Kenapa Anda tidak katakan dia sebagai manusia? Itu apa pembedanya? Di mana saya mengatakan Yesus tidak jadi manusia sebagai manusia? Saya katakan Yesus manusia, tetapi tidak boleh dilepaskan dari ketuhanannya. Oke, manusia ya, manusia apa ya? Yohanes 1 Oke, manusia saja, manusia apa tidak? Gitu. Oh, nggak bisa. Yesus nggak bisa manusia saja. Kan sudah ku bilang, dia itu adalah memiliki ketuhanan Yohanes 1 ayat 1, memiliki kemanusiaan Yohanes 1 ayat 14. Titik. Paham ya? Pertanyaan saya, Yesus itu manusia apa tidak? Dia manusia dan juga Tuhan. Apa sih susahnya? Sudah ku jelaskan. Ini ya menurut saya Yesus bilang Tuhan, Bang, dari mana dia dipakai? Nyarinya 11 itu tanya. Bang Yusak membawa Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi gini, kalau firman itu telah menjadi manusia, menurut Bang Yusak, firman ini siapa? Ya, kujelaskan. Firman ini siapa? Firman itu adalah kalau dalam Islam namanya kalamullah.
Kalau di dalam kami firman itu ada dua. Firman yang di dalam diri Allah dan firman yang keluar dari dalam diri Allah. Titik. Apalagi? Kalau firman telah menjadi manusia, apakah firman ini juga Tuhan? Ya, firman ini Tuhan bukan? Firman ini Tuhan bukan? Kujelaskan. Ya, kujelaskan. Kalau kujelaskan diam dulu dong. Di dalam ajaran Kristen, kalau melihat firman itu menjadi Tuhan bagaimana? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Bapa di sorga. Kenapa Yesus dikatakan juga Tuhan? Jadi bagaimana melihatnya? Segala pekerjaan Yesus yang menyangkut Injil Kerajaan Sorga itu adalah kesatuan dia dengan Bapa di sorga. Makanya ada firman Yesus. Tetapi segala kegiatan keduniawian Yesus itulah kegiatan kemanusiaannya. Gini Bang Ishak, maksud saya begini. Firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Berarti kan sudah jadi manusia. Berarti firman sudah nggak ada. Ya kan? Untuk menjelaskan itu. Sebentar dulu. Firman telah menjadi manusia, berarti firman sudah nggak ada. Ya kan? Nah, firman ini firman ini apakah Bapa yang di surga atau firman ini yang keluar dari Bapa di surga? Oke, aku jelaskan. Kalau ada kata-kata firman menjadi manusia, apakah Tuhan langsung bisu? Apakah Tuhan tidak punya pikiran lagi? Tidak. Kan sudah saya bilang firman ada dua, firman yang di dalam diri Tuhan dan firman yang sudah dikeluarkannya, diutusnya. Apa buktinya? Kan ada Tuhan berkata di dalam hatinya, maka menyesallah Tuhan. Itu di Kejadian 6. Nah, setelah itu yang keluar itu adalah firman menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi jangan kalian kira Tuhan langsung jadi bisu. Firman ini dari siapa ini? Firman ini berasal dari siapa? Firman ini berasal dari siapa? Ya, firman itu berasal dari Bapa di sorga. Nah, firman berasal dari Bapa di surga. Firman telah menjadi manusia. Nah, manusia dengan Bapa berarti beda. Benar nggak? Ya. Kalau bicara tentang itu dari dulu saya sudah jelas beda, materinya beda. Makanya dibilang memiliki apa namanya? Bahasa istilahnya Tritunggal itu loh. Ya istilahnya materi Bapa, materi firman, materi roh memang berbeda. Mbak Pendeta, lalu kalau begitu firman menjadi manusia, berarti manusia ini punya bapak. Nah, yang Tuhan yang mana ini? Yang firman menjadi manusia atau bapaknya? Ya. Kalau ditanya mana yang Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan. Berarti Bapa di sorga itu Tuhan. Bentar Bang Ewi. Firman itu bersama-sama Bapa adalah Tuhan, roh bersama-sama dengan Bapa dan firman juga adalah Tuhan. Contohnya, saya buat contoh ya. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, apa yang terjadi? Yang hadir di hadapan Musa itu suara. Artinya ada yang bersuara, yakni Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga itu hidup, sesuai Yohanes 6:63. Jadi ketiganya itu kalau ada firman, pasti ketiganya ada. Gak mungkin ada firman, Bapa yang berfirman tidak ada, roh tidak ada. Berarti mati. Atau batu yang dituhankan dan dikatakan berfirman. Pak Pendeta, saya tanya. Firman Bapa itu selain jadi Yesus jadi apa lagi, Pak? Firman itu tidak ada menjadi apa-apa lagi. Hanya menjadi Yesus, firman menjadi manusia, itu aja toh. Kita kunci Pak ya. Ya. Firman Bapa hanya menjadi Yesus. Kalau begitu Kejadian 1 ayat 1 itu bohong Pak ya? Oke, aku jelaskan. Bedakan antara menjadi dengan Pak. Bohong Pak ya? Jawabannya ya Pak bohong. Jawabannya ya Pak. Dulu penjelasannya. Bedakan antara berfirmanlah Allah. Sebentar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Bukan firman menjadi terang, tetapi Tuhan mengucapkan kata-kata jadilah terang. Ada kalimatnya jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi nggak Pak? Kalau Yesus Tuhan tidak ada berfirman gitu, tapi firman menjadi manusia. Jadi nggak Pak itu Pak? Terangnya jadi nggak Pak? Jadi. Oh berarti yang ini nggak dipakai Pak ya? Dipakai kan berfirman Allah. Ingat. Dengar dulu. Makanya kalian jangan memaksakan kehendak dong. Biar enak diskusi. Sabar. Berfirmanlah Allah. Ingat ya. Jadilah terang. Artinya ada kalimat di situ. Jadilah terang. Sudah.
maka terang itu jadi. Nah, sementara Yesus tidak ada Tuhan berfirman seperti itu keluar, jadilah Yesus, nggak ada. Tetapi firman yang di dalam hati Bapa itu atau pikiran Bapa itu menjadi manusia, bukan jadilah. Kalau jadilah itu ada bahan dasarnya. Kalau menjadi itu dasarnya itu Pak Pendeta, Pak Pendeta, Kejadian 1 ayat 2 itu dari mana, Pak? Terang jadilah terang itu dari mana, Pak? Kejadian 1 ayat 3, terang jadi dari mana? Dari firman Tuhan, sumber terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tadi tidak dari Tuhan. Gimana tuh, Pak? Kok mencela-mencela gitu, Siapa Pak? bilang nggak dari Tuhan? Gimana? Aduh, mencela gitu gimana kok? Berfirman Allah. Jadi gini aja, Pak, di-skip aja, Pak. Di-skip aja, Pak, ayatnya di-skip, Pak. Siapa bilang di-skip? Nggak bisa di-skip. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka yang terang ngomong itu ada jadi. sendiri loh, Pak. Yang ngomong tadi ada sendiri, saya pegang. Mana? Bedakan menjadi dengan jadilah. Jadilah itu ada, misalnya orang bicara, kalau nggak diucapkan nggak jadi tuh. Tapi kalau menjadi itu perubahan bentuk. Pahami dulu. Berarti terangnya nggak jadi, Pak ya? Terangnya nggak jadi ya? Jadi. Nggak jadi terang ya? Jadi gelap, Pak ya? Jadi. Ya, jadinya dari mana, Pak? Dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Katanya jadilah terang. Nggak jadi. Jadi aku bilang, siapa bilang nggak jadi? Lawak kalian ini. Kalimatku cukup jelas, jadi. Oke, yang lain. Mohon yang culun pinggirlah. Begini loh, karena ending begini ya. Firman telah menjadi manusia dan Bang Yusak mengatakan tidak ada firman-firman lain. Berarti firman sudah menjadi manusia, nggak ada lagi firman. Nah, tadi mengatakan firman itu masih ada karena ada firman ada dua, ada yang yang menjadi dan ada yang ini. Nah, saya ingin menegaskan kalau mengatakan Tuhannya itu ada tiga, ya kan? Terus yang berkuasa yang mana ini? Ya, tolong kau rilis dulu, perbaiki kalimatmu. Mana ada kau bilang firman Tuhan sudah habis? Mana ada? Kamu ini keliru. Firman itu ada di dalam diri Tuhan. Pahami dulu. Kapan tulisan itu habis sih? Sejak kapan tulisan itu bisa Dengar dulu lah. Siapalah nyeletuk kalian, aduh, nggak disiplin. Ya, firman itu tidak pernah habis. Dari tadi ku bilang bukan bisu Tuhan. Terus kau jeletuk. Terus kau bilang ada tiga Tuhan. Mana ada tiga Tuhan? Kami mengatakan itu Tuhan yang Esa, itu Echad, itu adalah satu kesatuan atau Tritunggal. Beda dengan Theos. Dengar nggak tadi? Ada tiga tadi. Dibagi-bagi dong, waduh. Mana ada ku bilang ada tiga Tuhan? Yang ku bilang. Tadi bilang ada tiga. Bentar. Video masih ada kan ku bilang Tuhan kami Tritunggal, yakni Bapa, Firman dan Roh Kudus. Iya. Firman itu bagi guys. Sebentar, saya tidak bilang ada tiga Tuhan, tetapi Tuhan kami itu Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Ketiga-tiganya ini memang materinya berbeda. Ada Allah Ibu gak? Ada Allah Ibu gak kalau kayak gitu? Ya, ada Allah Ibu gitu. Kalau kamu berbicara ada Allah Ibu, dasarmu mengatakan Allah Ibu itu apa? Pikiranmu coba. Tadi kau bilang ada Allah Bapa, ada Ibu, ada dong. Enak, kita Gak apa-apa Bang Erwin. Saya mah santai aja. Jangan ribut kali lah, selo-selo dong. Gimana kalian ribut aku yang menjelaskan? Gak bisa slow, ngapa lu? Contoh, bagaimana bisa menjelaskan kalau kamu selalu membuat semrawut? Saya nggak pernah semrawut, pikiran kalian yang semrawut. Sekarang aku tanya kalian. Tanya ulang sekarang. Tuhanmu hidup apa mati? Coba aku tanya dulu kalian. Tuhanmu hidup apa mati? Menghujat ini, menghujat. Gantian. Jangan kejang-kejang, Tuhan Pak kalian Pendeta. hidup apa mati? Coba aku tanya dulu kalian. Saya tanya ulang, Pak Pendeta. Pak, kalian tadi bertanya, setelah aku bertanya, aku jawab. Gantian dong. Tuhan kalian hidup apa? Lanjut kakak. Karena begini, selain Yesus, adakah firman Bapa lainnya? Apa? Kan itu sudah kau tanya tadi. Selain Yesus ada nggak firman menjadi apa gitu? Kan sudah ku jelaskan. Tak ada. Yang ada berfirmanlah Allah, jadilah. Paham nggak kau kalimat itu? Sekarang ada nggak diantara kalian yang bisa menjelaskan ketuhanan tidak? Sejak kapan perkataan itu menjadi manusia? Sejak kapan tulisan itu menjadi manusia?
Wah, menghujat ini kok tulisan Yohanes 1 ayat 14. Sejak Yohanes kapan? 1 ayat 14. Iya, sejak kapan tulisan PDT Yusak tuh jadi orang? Itu aja. Nih, sejak kapan tulisan John Peters jadi orang? Yang kan tulisan itu yang mana sih? Firman. Mana dibilang tulisan? Firman kok tulisan? Ya, gimana sih? Perkataan. Aduh, keledai. Bisa ditulis Tidak bisa jadi kuda poni. Perkataan dicatat dalam bentuk apa? Nggak ada dibilang dicatat. Firman itu menjadi manusia. Itu di dalam diri Maria. Kok dicatat? Loh, sejak kapan perkataan itu masuk ke perut anak orang? Ya, semenjak Tuhan berfirman gimana sih? Sekarang gue tanya dulu kau, siapa ayahnya Nabi Isa? Sebentar, kalau Nabi Isa manusia terlalu siapa ayahnya? Lah, sejak kapan tulisan itu masuk ke perut orang? Mana ada tulisan? Aduh, keledai, malu tahu dilihat orang lu. Firman, perkataan dicatat dalam bentuk apa? Itu sekarang dicatat, kan sudah diberitahukan. Nah, dicatat pada dalam saat bentuk tulisan malaikat kan? bertemu dengan Maria itu nggak dicatat, keledai. Kok nyerang pribadi sih? Kok nyerang pribadi nih? Bukan menyerang pribadi itu karena kalian memang kelihatannya sudah ku jelaskan. Jangan sebut-sebut itu belum dikembalikan loh sama Yesus loh. Iya. Itu kemarin dicuri belum dikembalikan. Iya, memang nggak dikembalikan itu. Malah kamu. Karena akan dibawa ke malah ingat jadi kami jadi ingat nih. Nah, sedangkan ini kan tertera jelas, sangat jelas di dalam Bible. Saya paham, karena Anda bersikeras di perjanjian baru. Maka ini bisa-bisa Anda tolak. Di Ulangan 21 nomor 15. Silakan ditanggapi. Iya, itu maksudnya. Tapi kan ada beberapa ayat yang kami ini lebih apa istilahnya mayoritas